Ketemu lagi sama gue Guntur Agusta. Di video kali ini kita akan menemukan satu produk terbaru, yang dimana produk tersebut adalah timer audio versi 3. Jadi ini alatnya kecil sekali, kurang lebih setelapak tangan orang dewasa, dimana berbeda dengan timer audio versi 1 dan versi 2 sebelumnya, yang dimana menggunakan box yang cukup besar. Di sini kita menggunakan box yang kecil dan tidak ada LCD display sama sekali. Itu karena kita akan menggunakan smartphone sebagai interface untuk mengontrol maupun memonitoring status dari timer audio versi 3 ini. Jadi di sini ada tampilan depan, ada port USB. Di sini kita untuk menggunakan USB flash disk sebagai penyimpan lagunya. Lalu di bagian belakang ada port USB untuk powernya. Di sini kita bisa menggunakan power bank atau cas HP dan sebagainya untuk menghidupkan timer audio versi 3 ini. Lalu di sini ada port 3,5 mili untuk output audionya. Jadi berbeda dengan timer audio versi 1 dan versi 2 menggunakan jack RCA. Di sini kita menggunakan jack 3,5 mili. Lalu di sini ada control output, yang dimana control output ini adalah berfungsi sebagai saklar. Jadi ketika audio di sini berbunyi, maka terminal ini akan nyambung gitu. Jadi dia seperti saklar yang terhubung, dan itu kita bisa memanfaatkan untuk menghidupkan amplifier secara otomatis maupun menghidupkan perangkat elektronik lain secara otomatis ketika timer audio ini berfungsi. Lalu di bagian atas ini ada lubang kecil, ini untuk LED indikator. Jadi ketika LED indikator ini menyala tetap atau menyala fix, itu artinya alat sedang standby, dan ketika dia berkedip itu artinya alat sedang memainkan audionya. Dan untuk aplikasinya, kita menggunakan aplikasi Android. Tampilannya seperti ini. Di sini berisi settingan untuk spesifik timer, daily timer, volume, setting jam dan tanggal, dan setting audio iklan. Jadi fitur dari timer audio versi 3 ini adalah yang pertama, terdapat 25 daily timer. Jadi daily timer itu maksudnya timer audio yang bisa kita setting jam berserta harinya. Jadi misalnya kita mau timer yang pertama itu hidupnya jam 6 pagi di hari Senin sampai Jumat aja, atau audio timer nomor 2 itu hidup di jam 12 siang di hari Senin sampai Minggu, alias setiap hari. Itu bisa dari settingan daily timer. Selanjutnya ada fitur specific timer. Jadi specific timer itu adalah timer yang disetting waktunya secara spesifik. Jadi kita bisa atur waktunya berupa jam, menit, tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi umpamanya kita ingin menghidupkan audio untuk hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, kita bisa memasukkan di timer spesifik satunya itu tanggal 17 bulan 8 tahun 2023 gitu misalnya, terus di jam 8 pagi dengan audio nomor 1, misalnya audio nomor 1 itu lagu Indonesia Raya, seperti itu. Nah, dimana spesifik timer itu sendiri terdapat ada tiga settingan spesifik timer yang bisa disetting di perangkat ini. Lalu ada selanjutnya timer iklan atau advertise timer. Jadi audio advertise timer itu adalah audio iklan yang dimana kita bisa setting jam dan menitnya yang akan diputar setiap hari. Jadi umpamanya sedang ada audio berjalan nih, audio dari daily timer atau specific timer yang sedang berjalan, tapi ketika waktu untuk advertise timer itu sudah masuk, audio dari daily timer atau specific timer itu akan di-cut sementara, diganti dengan audio iklannya. Setelah audio iklannya selesai, baru audio musik yang tadi dilanjutkan kembali, seperti itu. Jadi audio advertise timer itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk iklan layanan masyarakat atau iklan promo dari suatu perusahaan atau toko, seperti itu. Dan selain menggunakan audio berbasis timer seperti tadi, kita juga bisa menghidupkan audionya secara manual lewat aplikasi smartphone. Oke, kita akan coba demokan bagaimana cara kerja dari produk ini. Nah, jadi penamaan untuk file MP3-nya kayak gini ya. Jadi di flash disk kita buat folder dengan nama MP3, lalu nama file audionya kita edit jadi ada angka seperti ini di depannya.
Nah, lalu untuk audio iklannya kita buat seperti ini. Di flash disk kita buat folder dengan nama advert. Lalu isi file di dalamnya masih sama seperti tadi, angka, lalu underscore nama file. Oke, jadi pertama kita colokan flash disknya dulu. Di sini flash disknya sudah isi audio. Kita masukkan di sini. Nah, lalu di sini ada port audio. Jadi di sini gue udah punya speaker aktif. Sini gue udah punya speaker aktif. Kalian bisa menggunakan amplifier atau speaker aktif tipe lain juga. Yang dimana di sini colokan otomatis yang kita akan manfaatkan ketika audio di sini berfungsi, maka speaker aktifnya akan otomatis menyala seperti itu. Lalu sini audio inputnya berupa jack 3,5 mili audio, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk kontrol outputnya ini berfungsi sebagai saklar. Jadi saklar ini kita manfaatkan untuk menghidupkan colokan ini. Yang dimana colokan ini udah saya potong seperti ini. Nah, ini kita sambung di sini, yang dimana colokan tersebut tersambung dengan kabel ini. Nah, jadi ini saya masukkan ke stop kontak. Lalu ketika audio ini berjalan, maka kabel yang merah ini akan tersambung dan menghidupkan catu daya untuk speaker aktif. Sini gue coba sambung dulu. Nah, seperti ini sudah tersambung. Jadi kita masukkan lagi ke sini. Nah, sudah, pemasangannya sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba mentes timer audio ini. Jadi di sini kita perlu catu daya 5 volt untuk timer audionya. Di sini gue pakai kita bisa gunakan pengecasan atau adaptor 5 volt, atau di sini saya menggunakan USB dari laptop untuk minjam catu daya 5 voltnya doang. Kita masukkan ke belakang sini. Nah, kita masuk. Nah, di sini akan kedip selama 3 kali dulu. Setelah itu hidup fix atau normal. Ini berarti sudah siap untuk digunakan. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini speaker aktifnya masih mati ya. Itu karena colokannya belum dapat power supply dari sini karena masih diputus dari jalur kabel di sini. Nah, oke, sekarang kita coba buka aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi controller untuk timer audionya. Di sini ada menu, ada putar manual, ada specific timer, ada daily timer, ada volume dan EQ, ada set date time dan set advertise timer. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa jam dan tanggal di sini bukanlah jam dan tanggal dari HP, melainkan jam dan tanggal yang didapat dari timer audionya ini. Jadi timer yang berjalan di alat ini adalah jam dan tanggalnya ini gitu. Oke, kita coba ngubah jam dan tanggalnya dulu. Sini ada menu set date time. Oke, lalu kita set tanggalnya, kita klik ikonnya. Ini tanggalnya, umpamanya gue kasih 30 Oktober. Lalu untuk jamnya, misalnya jam 18.00. Lalu kita send setting. Nah, data send. Nah, tanggal dan jamnya berubah. Ini adalah jam dan tanggal yang didapat dari alat timer audio ini. Oh ya, untuk HP-nya sendiri untuk mengontrolnya
kita harus pastikan dia terkoneksi dengan WiFi dari timer audionya. Jadi kalau gue buka settingan WiFi di sini, nah di sini ada WiFi dengan nama timer audio. Ini adalah sinyal WiFi yang didapat dari alat timer audio ini. Jadi untuk mengontrol lewat smartphone kita harus terkonek dengan WiFi timer audio ini. Oke, itu tadi untuk mengubah jam dan tanggal. Lalu kita ubah semula lagi. Kita send. Nah, jam dan tanggalnya sudah berubah lagi sesuai dengan yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba play audio secara manual di sini. Jadi di aplikasinya ada text box untuk putar manual. Kita bisa masukkan nomor file audionya di sini. Jadi karena di flash disk tadi sudah ada 3 audio, jadi kita masukkan di sini track nomor 1. Lalu kita klik send di sini. Klik send. Nah, amplifier atau speaker aktifnya otomatis hidup dan audionya akan dimainkan. Dan ketika audionya dimainkan, LED biru yang ada di dalamnya akan berkedip. Dan berkedip artinya audio sedang dimainkan, sedangkan kalau tidak kedip artinya alat sedang dalam keadaan standby. Lalu ketika alat ini berbunyi atau hidup, di aplikasi status audionya adalah on broadcast. Kalau tadi kan idle atau diam. Lalu di sini ada keterangan recent play. Audio yang sedang di-play oleh alat ini adalah audio dari file MP3 dan track nomor 1. Sini ada animasi gerak-gerak, artinya audionya sedang berjalan seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mematikan audionya lewat aplikasi. Caranya kita klik tombol merah yang ada di sini. Ini tombol stop audio. Kita coba stop. Nah, kita stop, audionya berhenti, statusnya jadi idle, dan speaker aktif atau amplifier akan otomatis ikut mati juga karena audionya sudah stop. Oke, itu tadi putar manual. Kita coba sekarang daily timer. Nah, kita klik daily timer. Di sini kita harus pilih dulu mau operasikan timer yang mana. Sini ada 25, kapasitasnya 25 daily timer. Sini gue contohin satu aja, misalnya daily timer 1. Datanya sedang dibaca. Nah, ini adalah data daily timer 1 yang sudah tersimpan di alat ini. Lalu untuk mengubahnya kita bisa seperti ini. Umpamanya audio track nomor 2 di daily timer 1. Lalu jamnya jam 21.15 misalnya. Oke, ini harinya kita centang semua biar setiap harinya lah. Nah, ini daily timer 1 sudah kita setting di jam 21.15. Nah, audionya berjalan, speaker aktifnya hidup, dan LED di timer audio kedip-kedip. Lalu di aplikasi juga kita bisa lihat statusnya on broadcast dan timernya di play track nomor 2 seperti itu. Oke, selain itu kita juga bisa mengatur volume dari sini. Kita klik volume dan EQ. Di sini ada equalizer, ada normal, pop, rock, jazz, classic. Ini umpamanya volumenya saya geser ke sini untuk membesarkan. Lalu saya send. Nah, volumenya jadi membesar. Saya geser lagi, kecilin. Nah, dia mengecil. Lalu ini equalizer preset. Jadi kalau saya setting di rock, audionya jadi berubah kayak lebih treble atau bass seperti itu. Sini saya pakai di mode normal aja sih. Oke, itu untuk setting volume. Nah, di sini saya akan mencoba mendemokan setting iklannya. Sini ada 10 advertise timer. Saya contohin advertise 1. Nah, ini adalah settingan untuk audio iklan nomor 1.
Sini ada centang enable ads. Kalau ini nggak dicentang artinya iklannya nonaktif. Sini umpamanya gue setting audio iklannya di jam 21.18, audio track nomor 1. Nomor 1 tuh kalau nggak salah iklan Tokopedia tadi. Nah, kita coba tunggu sampai jam 21:18. Maka audio iklannya akan berbunyi. Nah, ini audio iklan dari settingan advertise timer 1 itu tadi. Nah, ketika audio iklannya berhenti, maka audio musik yang tadinya berjalan akan dilanjut lagi seperti itu. Jadi dia tidak terpotong. Itu berlaku untuk semua advertise timer ya. Umpamanya advertise 5. Advertise 5, misalnya gue setting di sini 21.19, audio tracknya nomor 2. Ya, audionya selesai. Nah, ini audio iklan advertise 5 tadi. Nah, ketika selesai, audionya akan mati dan speaker aktif atau amplifier yang tersambung di sini juga akan otomatis mati. Lalu kita coba setting specific timer. Nah, jadi specific timer ini ada 3. Umpamanya gue contohin specific timer 1 aja dulu. Nah, ini adalah data specific timer 1 yang tersimpan di alatnya. Jadi kita untuk mengubahnya, kita bisa setting di sini, umpamanya 21.22. Jadi audio track nomor 3 dan tanggalnya kita setting di tanggal sekarang. Nah, ini artinya di jam 21.22 hanya pada tanggal segini saja audio specific timernya baru akan hidup seperti itu. Kita send setting. Kayaknya terlalu ini ya, 21.21. Nah, kita tunggu sampai jam 21:21 untuk menghidupkan specific timer satunya tadi. Nah, speaker aktifnya hidup dan audionya berjalan. Ini audio track nomor 3. Ini coba kita besarin. Nah, itu specific timer nomor 1. Jadi hanya di tanggal segini saja audionya akan hidup seperti itu. Kalau tadi daily timer di jam tertentu, di hari tertentu yang sudah kita centang di sini seperti itu. Jadi gue ambil contoh di daily timer setting, umpamanya daily timer setting 2. Sini gue setting di jam 21:23 misalnya. Nah, 21:23, tapi di harinya, karena sekarang hari Sabtu, tapi di hari Sabtunya centangnya gue hilangin. Jadi daily timer 2 di jam segini gak akan hidup di hari Sabtu seperti itu. Jadi kita coba klik send.
Nah, daily timer 2 ada di jam 21:23. Kita tunggu sebentar lagi. Maka audio daily timer 2 gak akan bunyi karena hari Sabtunya centangnya hilang gitu. Tidak dicentang, seperti itu maksudnya. Oke, kita tunggu sampai jam 21:23. Nah, pada jam 21:23 audio daily timer 2 tadi tidak akan hidup karena centangnya tadi kita sudah tiadakan untuk hari Sabtunya. Nah, ini hari Sabtunya nggak kita centang. Itu ya, jadi daily timer 1 kita bisa setting jam dan harinya. Umpamanya kita setting track audio nomor 1 di jam 8:00 misalnya. Nah, lalu kita mau hidupin di hari Senin doang gitu. Nah, settingannya kayak gini. Umpamanya jam 8 itu ada audio upacara bendera gitu, misalnya kita gunakan untuk bel sekolah. Nah, bisa settingannya seperti ini. Hidupnya di hari Senin doang kayak gitu. Oke, audionya udah berhenti. LED-nya kembali standby, LED di dalamnya, lalu audio amplifier otomatis mati juga. Oke, mungkin segitu dulu video demo dari gue. Kalau teman-teman mau memesan produk yang sama seperti ini, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ataupun mengklik link Tokopedia yang sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.